Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan majlis ini majlis yang penuh berkah. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita kekuatan mengemban amanah dalam hidup ini. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dunia dalam kebaikan, kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi SAW yang kita cintai. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Anang selaku pembina yayasan bersama dengan seluruh jajarannya. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan sharing, berbagi bersama tentang maqasidus syariah. Apa sih sebenarnya maqasidus syariah? Kata maqasidus syariah, ada coba. Ini sebenarnya kata yang populer di kalangan akademisi yang mendalami fikih atau usul fikih. Hanya saja kemudian berkembang dalam kajian keislaman secara keseluruhan, baik yang mengkaji tentang fikih dan usul fikih, bahkan masuk juga dalam dunia dakwah, masuk juga di dalam dunia organisasi, masuk juga dalam dunia politik, masuk juga di dalam dunia bisnis. Kata maqasidus syariah. Kata maqasidus syariah itu berasal gabungan dari kata maqasid dan syariah. Maqasid sendiri adalah bentuk plural dari maqsad, yang artinya adalah tujuan. Akar katanya qasada yaqsudu atau qasada yaqsidu. Artinya kalau saya menuju satu tempat, itu artinya yaqsiduhu. Maka maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan syariah. Kalau saya ibaratkan dalam gambar itu, ibaratnya gunung es ya. Yang atasnya itu adalah teks, yang bagian bawahnya itu adalah tujuan dari teks itu. Kita sebagai orang yang beriman yakin bahwa Allah itu tidak memiliki sifat yang bermakna kurang. Segala yang Allah tetapkan, segala yang Allah perintahkan, itu pasti ada hikmah dan tujuannya. Ini satu keyakinan yang tidak boleh tidak. Karena Allah maha sempurna, artinya jauh dari segala sifat yang kurang, maka segala ketetapan yang Allah tetapkan itu pasti ada tujuannya. Karena kalau nggak ada tujuannya, berarti itu sia-sia. Dan tidak mungkin kita menisbatkan satu sifat kesia-siaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini landasan dasar berfikirnya jemaah sekalian. Ketika misalnya Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan haji, Allah perintahkan kita berdakwah, Allah SWT perintahkan kita berbaik,
sangka dan semuanya, semua perintah itu ada hikmah dan tujuannya, baik itu perintah maupun larangan. Dan ulama sepakat itu, nggak ada perselisihan, nggak ada perbedaan. Yang menjadi masalah adalah kadangkala kita tahu tujuannya dan kadangkala tidak tahu tujuannya. Itu yang menjadi persoalan. Saya berikan contoh, misalnya di dalam Islam itu dilarang transaksi gharar. Apa itu transaksi gharar? Transaksi yang tidak jelas. Ijon beli kucing dalam karung, beli ayam dalam karung, beli apa lagi? Karena ketika tertutup karung dia nggak jelas, padahal uang yang diberikan adalah jelas angkanya. Maka ketika sesuatu yang nggak jelas ditukar dengan sesuatu yang jelas, berarti ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, karena tidak adil, yang satu jelas nih angkanya 100.000, 1 juta dan seterusnya, kan jelas tuh angkanya. Yang di dalam karung jelas nggak? Nggak jelas, kucing putih, kucing hitam dan seterusnya, atau dia apakah nanti pengkor atau macam-macam. Sehingga ketika satu yang jelas ini ditukar dengan satu yang tidak jelas, kan tidak adil. Oleh karena itu dilarang oleh agama. Kenapa judi itu dilarang? Karena nggak adil. Satu, memberikan uang yang jelas, berapa? Contohnya kalau mancing berapa? Pemancingan. Hah? Yang pernah mancing 100.000 misalnya, Anda diberikan waktu satu sekian. Pokoknya berapa yang Anda dapat, Anda bawa pulang. Tapi Anda harus jelaskan uang yang, berikan uang yang jelas. Jelaskan 100.000, 200.000 dan seterusnya. Tapi yang dibawa pulang jelas nggak? Nggak jelas. Adil nggak? Nggak adil. Meskipun ridho sama ridho, tapi karena nggak adil, maka dilarang oleh agama. Maka larangan judi itu diantaranya tujuannya adalah agar tidak terjadi konflik karena ketidakadilan antara penjual dan pembeli. Ini saya berikan gambaran sederhana tentang maqasidus syariah. Misalnya, kenapa orang dilarang mengkonsumsi khamr? Karena khamr merusak cara berpikir orang. Nah, kalau kemudian kita sederhanakan, maqasidus syariah itu intinya menciptakan maslahat. Nah, di era global yang sekarang sudah bercampur dan seterusnya, bagaimana cara kita beragama agar kita ini beragama mendatangkan maslahat? Beragama tapi kemudian, jadi bedakan antara agama dan cara beragama, Pak. Agama itu benar, wahyu yang diturunkan itu benar, tapi cara kita beragama kadangkala tidak benar. Maka pentingnya kita memahami maqasid syariah adalah bagaimana kita cara beragama dengan benar sehingga dapat mendatangkan maslahat. Maslahat bagi diri kita, maslahat lapisan berikutnya keluarga, lapisan berikutnya adalah masyarakat, lapisan berikutnya adalah negara, lapisan berikutnya adalah umat manusia. Nah, agar cara kita beragama dengan situasi global yang saat ini, misalnya informasi yang sedang terbuka, di mana orang itu bisa menganut aliran dan ajaran, mengakses, semuanya serba terbuka. Mau jadi liberal, mau jadi ateis, mau jadi apa, orang bisa mengakses melalui sarana teknologi saat ini. Tapi bagaimana cara kita beragama yang sesuai dengan level dan bidang kita masing-masing? Syariah itu dalam 3 kategori. Syariah yang pertama adalah maqasidus syariah yang ada. Jadi ada di, kan fikih itu minimal di hukum sholat, puasa, zakat dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang berhubungan dengan mau menikah dibolehkan menazar dulu.
Jadi kalau misalnya ada orang, udah kamu percaya saja sama saya nyarikan, kamu nggak ya, tapi saya belum tentu tertarik. Ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatnya, belum ya Rasulullah. Cara melihatnya bagaimana? Itu masalah teknis. Kira-kira ada chemistry nggak? Kira-kira kenapa? Itu hak dia, karena dia akan menjawab. Karena dengan melihat itulah lebih terjaganya menikah. Ada juga misalnya ada yang berhubungan dengan bagaimana muslim berhubungan dengan non muslim, bagaimana hubungan negara dengan warga negara, apa tanggung jawabnya. Yang umum itu ada di semuanya. Di ini ada. Contohnya apa? Adil. Ada di muamalat. Ada lagi juga berhubungan alaqat. Kalau zakat, Nabi SAW itu jangan ambil harta yang paling istimewa. Kenapa? Kalau diambil dari harta buruk, menzalimi penerima. Taqi da'watal mazlum, hati-hati terhadap, karena antara doanya yang terzalimi dengan Allah nggak ada hijab. Kemudian ada ibadah yang sifatnya khusus dalam muamalat tapi nggak ada di dalam munakahat dan seterusnya. Berikutnya adalah maqasid yang lebih. Contohnya gini, apa maqasid disyariahkan yang paling sebelah sini? Tujuannya misalnya yang apa tujuannya ketika sholat jamaah jadi kalau kita memahami agama, kenapa kalau imam salah kemudian makmum mengingatkan di perutnya nahan? Kenapa dilarang sholat di hadapannya ada makanan? Kenapa sholat dilarang menghadap kuburan misalnya? Kenapa dilarang sholat, ada orang sholat lewat di depannya? Nah itu ada maqasidnya masing-masing. Nah setiap bagian yang ketiga ini memperkuat maqasid yang berikutnya. Yang kedua memperkuat yang pertama. Jadi dia itu saling memperkuat, Pak. Contohnya tadi, kehusyuan sholat itu memperkuat kualitas sholat. Kualitas sholat itu akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Yang perilaku seseorang itu meliputi nanti semua bab itu. Oke. Nah ini yang kemudian berikutnya, maqasid syariah itu adalah intinya adalah maslahat. Maslahat apa? Imam Al-Juwaini itu menyebutkan maslahat manusia yang paling inti itu ada 5. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Saya berikan ilustrasi. Yes. Kalau kita buat ya, ini menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta. Jadi agama ini dilindungi oleh jiwa. Jiwa, gitu, kira-kira kelihatan gitu saja. Agama ini dilindungi oleh jiwa. Jiwa ini dilindungi oleh akal, akal ini dilindungi ketika orang menjaga kehormatan. Kemudian semuanya ini dilindungi oleh harta. Saya berikan contoh yang sederhananya begini. Orang untuk menjaga ini semuanya itu butuh lapisan yang terluar adalah harta. Dengan harta yang dia miliki, dia bisa beli pakaian untuk menutupi auratnya. Dengan demikian terjaga kehormatannya. Akal, perilaku yang terhormat itu ada hubungannya juga dengan akhlak moral.
itu akan menjaga lapisan akalnya. Akalnya yang sehat itu akan menjaga fisiknya, jiwa manusia ini secara keseluruhan. Dan kita menggunakan fisik kita ini untuk membela agama. Itu gambarannya begitu. Maka nanti skala prioritasnya bagaimana? Nah, ada levelnya. Tingkat urgensinya itu dibagi menjadi 3 paling tidak. Daruriyat itu kalau bahasa kita seringnya primer. Hajiyat apa? Kemudian tahsiniyat. Yang daruriyat itu sifatnya adalah yang kalau tidak terpenuhi, fisik jiwanya terancam. Itu yang daruriyat. Definisinya begitu ya. Saya nggak tahu kalau definisi primer sendiri bagaimana. Tapi kalau definisi daruriyat, daruriyat dalam hal agama, daruriyat dalam hal jiwa, daruriyat dalam hal akal, daruriyat dalam hal kehormatan, daruriyat dalam hal harta. Masing-masing ini ada level daruriyatnya. Ketika sama-sama daruriyat, maka yang lebih inti diprioritaskan. Contohnya kenapa Nabi SAW berperang padahal mengorbankan nyawa. Sama-sama daruriyat. Karena yang dibela adalah agama ini berhubungan dengan daruriyat, karena eksistensi wujud Nabi waktu itu. Kalau kemudian tidak dilakukan, maka agama akan habis. Maka para sahabat harus mengorbankan jiwanya demi eksistensi. Sama-sama daruriyat, tapi diprioritaskan daruriyat ini karena dia jangkanya lebih lebar, lebih luas. Tapi kalau kemudian antara daruriyat jiwa antara daruriyat fisik dengan akal, maka nyawa itu lebih diprioritaskan. Tapi kalau yang sifatnya ini hajiyat dengan daruriyat jiwa, misalnya gini, ini kisahnya seorang sahabat yang dipaksa, kamu kalau nggak mengatakan perkataan kufur, tidak menghina Nabi, dia akan dibunuh. Akhirnya menghina Nabi kan? Padahal menghina Nabi itu berhubungan dengan agama. Tapi kenapa dikatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman? Kecuali orang yang terpaksa. Karena nyawa itu levelnya di sini, sedangkan masalah perkataan itu levelnya pada tahsiniyat. Saya berikan contoh yang lain yang lebih sederhana. Ketika wanita akan melahirkan, gak ada dokter perempuan atau dokter perempuan spesialisnya sedang cuti, adanya dokter laki-laki, dan ini harus dibedah. Boleh nggak? Yang menolong pertolongan melahirkannya dokter laki-laki? Boleh nggak boleh? Di hadisnya ada nggak? Qurannya eksplisit ada nggak? Nah, cara melihatnya begini. Ketika wanita akan melahirkan itu ada 2 nyawa. Nyawa ibunya, nyawa anaknya. Tapi ketika menolong itu, ibu itu auratnya harus dibuka. Maksudnya dokter yang menolong itu pastikan dia melihat apa yang tidak layak dilihat kan? Jadi di sini ada persoalan yang berhubungan dengan daruriyat jiwa, nyawa, yaitu nyawa wanita yang akan melahirkan dan anak yang akan dilahirkan. Kemudian yang kedua hajiyat yang berhubungan dengan melihat aurat
wanita yang mau melahirkan. Maka dalam hal ini mana yang diprioritaskan? Aurat itu berhubungan dengan kehormatan. Mohon maaf, ketika ada seorang dokter laki-laki, dia melihat aurat wanita yang melahirkan, kehormatannya ternoda nggak secara normal? Iya kan? Artinya itu kan melanggar kehormatan dia. Tapi di saat yang sama ada nyawa yang harus diselamatkan. Maka dalam kasus semacam ini bukan memilih ini, tapi antara dua pilihan sulit, maka diprioritaskan menyelamatkan nyawa meskipun dengan membuka aurat. Begitu, Pak. Kenapa? Karena agama ini menjaga jiwa dan nyawa. Semangat agama ini ditemukan di banyak ayat, ditemukan banyak ini. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Man qatalan nasa fakannama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh itu seakan membunuh. Jadi banyak ayat itu temukan bahwa menjaga nyawa, menjaga jiwa manusia. Maka dalam kasus seperti yang kita sebutkan tadi, diprioritaskan menyelamatkan nyawanya daripada, meskipun kemudian harus mengorbankan dengan membuka auratnya. Saya berikan contoh yang lain. Ada hadis Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinar yang kamu infakkan untuk bebaskan budak. Ada dua ya. Dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinar yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Dinarun anfaqtahu ala ahlik, dinar yang kamu sedekahkan kepada istrimu. Di akhir hadis Nabi mengatakan, allazi a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya apa? Allazi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu infakkan kepada istrimu. Gimana cara memahami hadis ini, Pak? Jadi nanti setiap tanggal 25 istrinya, suami mau pulang, datang di depan pintu. Apa yang kamu sedekahkan untuk istrimu itu lebih besar pahalanya, maka semuanya serahkan. Nanti ketika masjid datang butuh infak, dibilang, kan untuk istri lebih baik. Nanti lembaga mau bikin apa, istri bilang, kan untuk istri pahalanya lebih besar. Hah? Itu gara-gara salah memahami teks. Memang hadisnya benar. Tapi kalau cara memahaminya salah, bisa mendatangkan mafsadah. Yang dimaksud ini gini, jadi cara memahaminya begini. Fisabilillah hukumnya bisa wajib bisa wajib fardu kifayah, bisa juga sunnah, tergantung situasi. Membebaskan budak sunnah, membantu fakir miskin bisa fardu kifayah, bisa sunnah, tergantung situasinya. Kalau nyawanya sudah ini, maka fardu kifayah itu. Nafkah kepada istri hukumnya fardu ain. Yang wajib kan suaminya, bukan yang lain. Maka sebagai suami fardu ain menafkahi istrinya. Maka yang fardu ain diprioritaskan daripada yang fardu kifayah. Yang fardu ain diprioritaskan daripada yang sunnah. Tapi kalau fardu ainnya sudah terpenuhi statusnya, apakah masih fardu ain? Jadi sunnah. Maka sekarang begini, saya berikan contoh cara beragama. Kenapa pentingnya maqasid syariah? Istrinya, tetangganya ini sakit keras, butuh berobat dan seterusnya. Istrinya di rumah kulkasnya sedang rusak.
Suaminya ini punya uang, kalau saya bantu tetangga, kulkasnya nggak jadi beli. Kalau saya beli kulkas, nggak bisa bantu ini. Kira-kira mana yang didahulukan? Hah? Ini darurat. Kalau nggak ditolong nyawa terancam. Ini kulkas darurat nggak? Nah, gitu cara kita melihatnya, Waisnya. Ya hadis itu cara memahami begitu. Buktinya apa? Abu Bakar menginfakkan hartanya, tidak semuanya. Kalau memang cara berpikirnya hadis ini, misal dipahami secara zahirnya, pasti semua harta Abu Bakar nggak ada yang mengalir fisabilillah. Hartanya Utsman nggak ada itu yang ngalir ini. Hartanya Umar juga nggak ada. Hartanya Abdurrahman semuanya untuk istri, bukan untuk perang Tabuk dan seterusnya. Seandainya cara memahaminya, cara paham yang tekstualis. Maka pentingnya maqasidus syariah itu, ini teks. Apa sih maksudnya teks itu? Jangan kayak mazhab zahiri. Oke. Mazhab zahiri nanti kita pending dulu. Kita baca dulu ini. Pernyataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan begini. Fa inna syariah, sesungguhnya agama ini, mabnaha wa asasuha, bangunannya dan pondasinya itu adalah alal hikami, atas dasar hikmah. Hikmah itu artinya ada tujuan di balik itu. Wa masalihul ibad, maslahat untuk hamba. Fil ma'ashi wal ma'ad, untuk hidup dia di dunia maupun di akhirat kelak. Wahya adlun kulluha, semua hukum yang ditetapkan oleh agama, ini mubah, ini mustahab, ini apa? Wajib, ini hak makruh, ini itu semuanya adil atas dasar prinsip keadilan. Wa rahmatun kulluha, rahmah. Meskipun kadang-kadang di hati nggak setuju. Rahmah, Pak. Silahkan ditafsirkan sendiri dengan menjabarkannya. Semua hukum pokoknya, mau halal mau haram, mau wajib sunnah, boleh. Itu rahmah. Contohnya tadi, nazar tadi, itu rahmah bagi orang yang mau menikah. Oke. Rahmah kulluha wa masalih kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya penuh hikmah. Fa kullu mas'alatin, setiap masalah dalam agama ini, kharajat minal adli ilal jur, keluar dari prinsip keadilan menjadi ketidakadilan. Wa anir rahmati ila diddiha, dari rahmah tapi justru tidak rahmah, kejam. Wa anil maslahati ilal mafsadah, keluar yang semua yang dari masalah ini justru mafsadat. Dari hikmah menjadi sia-sia. Falaisat minas syariah, bukan termasuk bagian dari syariat. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, meskipun ini dinamakan bagian dari syariat. Contohnya tadi, Pak, yang saya contohkan tadi. Mohon maaf, saya misalnya dalam transaksi jual beli disyariatkan orang kalau hutang piutang dicatat, meskipun itu kepada saudara. Tapi kadang orang bilang mau dicatat, kayak nggak percaya aja sama saudara. Ya. Nah, gitu contohnya. Orang kalau punya hutang, kemudian datang nagih hutang, itu rahmah atau azab? Hah? Dia punya hutang nih, kemudian orangnya datang nagih dengan baik-baik, itu rahmah atau azab? Rahmah, Mbak. Kenapa? Dia mau menyelesaikan di dunia. Bagaimana kalau diselesaikan di akhirat? Contohnya tadi, saya berikan contoh lagi. Masalah pernikahan, Pak. Ini karangan aktivis dakwah biasanya. Kayak gak percaya saja sama gurunya gitu.
mau proses nikah ini kan masih banyak muda-muda ya, yang belum nikah banyak. Gitu. Jadi contohnya gini, nanti pulang ini minta nikah bulan nanti. Ya nggak apa-apa ya. Jadi gini, pernikahan itu mencari yang terbaik, iya. Tapi kemudian nggak boleh melihat itu zalim. Kenapa? Meskipun nanti dibungkus atas nama agama, itu bukan bagian dari agama. Karena Nabi sendiri mengatakan an-nazarta ilaiha. Clear, Pak? Meskipun nanti atas nama agama nih, udah kamu jangan lihat percaya sama saya meroseskan, pokoknya baik lah. Ya kalau dapat baik, ya memang nasib begitu. Tapi kalau ternyata baik menurut dia, tapi ternyata nggak chemistry menurut dia, ya itu jadi persoalan. Meskipun itu di atas nama agama, tapi bukan dari agama. Itu maksud Ibnu Qayyim begitu. Dalam masalah hukuman, dalam masalah pergaulan, dalam masalah muamalat, dalam masalah termasuk hukuman. Itu hukuman kepada siapa itu? Sahabat yang 3 yang nggak ikut perang Tabuk. Itu kira-kira wajib diterapkan dalam kehidupan begini. Harus dilihat maslahatnya, apa tujuannya, dan siapa yang melakukan itu. Saya berikan contoh lagi, misalnya gini. Mazhab Zahiri, Pak. Mazhab Zahiri, tekstualis. Kan ada hadis Nabi larangan buang air di tempat yang menggenang. Ya. Cuma dalam mazhab Zahiri, kalau orang buang air ditaruh di botol, kemudian dibuang air menggenang, itu nggak terkena larangan. Nah, antum kira-kira mau milih mazhab yang mana nih? Nah, pentingnya begitu. Contohnya misalnya, Nabi SAW bilang, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Ya kan? Akhirnya perjalanan awalnya dikira sama, semua mengira persepsinya sama ini, udah paham lah. Tapi ternyata asar sudah mau habis, belum sampai Bani Quraidzah. Nah ini sholat asar di jalan atau sholat asar di Bani Quraidzah. Yang mereka memahaminya, ngerti maksud Nabi itu supaya jalannya cepat, ya sholat. Tapi mereka yang zahirnya, ya sholatnya baru di Bani Quraidzah. Itu contohnya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, kata Ibnu Qayyim, fasyari'atu adlullahi baina ibadi. Agama Allah ini adalah keadilan yang Allah tetapkan bagi hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, rahmatnya bagi makhluknya. Wa zilluhu fil ardi, naungannya di muka buminya. Wa hikmatuhu al-adala alaihi. Hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut. Ala sidqi rasulihi, atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan jalan. Oke. Nah, orang hidup, kita hidup ini, Pak, dihadapkan pada dua hal. Yang pertama adalah teks agama, Quran, wahyu, itu teks. Kemudian berikutnya ada konteks, realita. Kita itu dihadapkan ada dua hal ini. Tapi kemudian karena dua persoalan ini, manusia itu dalam berinteraksi dengan teks dan konteks, teks dan konteks itu ada 3 aliran. Ini disebutkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, 3 aliran dalam berinteraksi dengan teks, konteks. Konteks itu maksudnya realita, ruang, waktu, tempat, di zaman tertentu, waktu tertentu. Mazhab tekstualis
Pokoknya teksnya gimana ya begitu. Memahami teks dan menafsirkannya secara tekstual. Contohnya tadi yang saya sebutkan tadi, larangan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah kalian sekali-kali buang air di air yang menggenang. Kalau ditaruh di botol kemudian ditaruh di air menggenang, itu nggak melanggar aturan. Kalau yang pemahamannya tekstualis. Kenapa? Kan Nabi larangannya buang air secara langsung. Kalau pakai ditaruh botol dulu berarti nggak terkena larangan. Gitu cara berpikirnya. Ini tekstualis begitu. Pokoknya bahkan harus menerapkan nama-nama yang ada di klasik, mulai jizyah, mulai segala macamnya. Pokoknya apa yang ada teks ini. Ini tekstualis. Condong pada hal yang memberatkan dan mempersulit. Contohnya ketika kita setelah Allahu Akbar, setelah takbir, itu tangan taruhnya di mana, Pak? Di hadis Nabi itu ada taruh dada. Dada itu yang mana sih? Gitu. Apakah dada sini antara dada dan perut atau di dada itu? Ini dada. Bagian depan juga mananya dada. Ternyata kalau yang muharrir, ulama-ulama fikih yang mengkaji ini, sebenarnya ini perkara fleksibel. Yang penting Anda ketika Allahu Akbar jangan ditaruh di belakang, tapi taruhlah depan. Ketika Anda misalnya mau sujud ya, lutut dulu atau tangan dulu? Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Memang ada riwayat mendulukan lutut, ada riwayat mendulukan tangan. Dalam mazhab Syafi'i mendulukan lutut. Tapi ternyata ini dilihat tujuannya itu sujud, yang penting jangan kepala dulu. Kadang kan kaki orang-orang kadang memilih mendulukan tangan karena dia nggak bisa kalau lutut langsung lutut. Ada orang lutut dulu, itu nggak menjadi masalah. Karena itu sarana bukan tujuan. Tujuannya Anda sujud. Nah gitu. Kalau tekstualis harus pokoknya sama, nggak boleh beda. Dan mempersulit. Kemudian berlebihan dengan pendapat yang hurur, jadi merasa lebih pendapat dia. Pokoknya saya benar, dia pasti salah. Karena perlu kita bedakan antara hak dan batil dengan shawab dan khata. Kalau hak dan batil itu perkara-perkara qat'iyat, perkara-perkara sudah pasti, ijma misalnya. Tapi kalau perkara-perkara yang masih perbedaan pendapat, kunut gak kunut, apalagi tahiyatnya menggerakkan atau tidak menggerakkan, karena hadisnya ternyatanya sama, Pak. Yushiru bisababatihi yad'u biha. Imam Nawawi menafsirkan yushiru itu ketika illallah begitu. Yang lainnya menafsirkannya dengan menggerakkannya. Hadisnya sama, penafsirannya beda. Nah, kalau kasus yang begini ya, begitu bukan wilayahnya hak dan batil. Nah, gitu. Ini yang ekstrim. Kemudian berikutnya mengingkari pihak yang berbeda, mencela pihak yang berbeda hingga takfir. Apalagi perkara-perkara yang sebenarnya persoalan fikih cabang dibawa ke dalam akidah, itu bahaya, Pak. Syiah itu zaman Ali bin Abi Thalib itu adalah perbedaan pandangan politik, bukan perbedaan pandangan akidah. Tapi bersamaan dengan berjalannya waktu, masing-masing kelompok ingin cari pembenaran, maka kemudian carilah dalil-dalil agama yang berhubungan dengan akidah dan seterusnya, sehingga menjadi terbentuklah sebagai faksi akidah. Dan itu bukan hanya terjadi, itu peristiwa yang terjadi yang mungkin banyak terjadi di masyarakat. Awalnya itu persoalan perbedaan biasa, kemudian ingin cari dukungan penguat dengan dalil, dipilihlah dalil akidah. Itu bahaya.
tidak peduli dengan resiko. Nah, berikutnya adalah mazhab yang sebaliknya. Kalau yang mazhab ini tadi terpengaruh teks, pokoknya teks, orientasi teksnya bagaimana, teksnya bagaimana. Kalau berikutnya ini realitanya bagaimana, realitanya bagaimana. Kan faktanya sekarang begini, kan realitanya begini. Nah, gitu. Ini kalau sederhananya yang liberal, Pak. Pokoknya teks itu nggak penting, yang penting maslahat. Sampai kawin sejenis saja diperbolehkan, kan? Pertimbangan katanya maslahat. Ini nggak punya parameter. Ini yang banyak problem ini. Menganggap Umar itu yang masalah hukum apa ya? Pencuri, ada lagi hukuman masalah zakat dan seterusnya dianggap ini. Umar mementingkan maslahat. Teks harus mengikuti maslahat. Nah, gitu. Di mana ada maslahat, di situ ada agama. Nah, yang berikutnya adalah ini yang wasati, yang moderat. Moderat itu teksnya dipegang, tapi konteksnya juga dilihat. Karena ternyata setiap teks itu bisa jadi dinilai sama. Ketika dihadapkan pada konteks yang berbeda, bisa berbeda hukumnya. Teks yang ini dihadapkan pada konteks yang berbeda, hukumnya bisa beda. Saya berikan contoh. Pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa sebagian Umar, pada masa Umar malah, kalau ada onta lepas itu dibiarkan, nggak boleh ditangkap, nggak boleh di ini. Tapi pada masa Ali, pada masa Utsman itu dikandangin. Pada masa Ali dijual, uangnya ditaruh di Baitul Mal, kalau ada klaim diberikan uangnya. Kenapa bisa berubah? Karena perilaku manusianya berubah. Pada masa Abu Bakar, masa Rasulullah, Abu Bakar, pada masa Umar, orangnya masih baik-baik. Kalau ada onta berkeliaran, dia biarkan. Tahu dia bukan miliknya, maka nggak akan lakukan. Pada masa Utsman, orang sudah mulai berubah karena ekspansinya luas. Pada masa Ali lebih ekstrim lagi, bisa jadi disembelih dan seterusnya. Maka polanya begitu. Ini contohnya. Saya berikan contoh. Iman terhadap hikmah di balik syariah, menghubungkan teks hukum dengan satu dengan yang lainnya. Contohnya, ini banyak contoh sebenarnya. Masalah kezaliman, misalnya dalam itu, ketika kita datang bertamu ke tempat orang lain, itu yang jadi imam siapa, Pak? Tuan rumah, ya, karena dia yang berhak, itu yang adil. Kalau kemudian dia langsung maksa, kamu kan murid saya gitu, saya yang jadi imam, nah itu zalim dia. Kecuali muridnya silakan, nah gitu. Termasuk di masjid ini, Pak. Ini imamnya udah ada imam tetap. Nanti tiba-tiba nih di antara panitia langsung nonong saja gitu. Kita zalim, Pak. Itu di antara hal sederhana yang kita lihat bagaimana agama meletakkan pada tempatnya. Hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Saya berikan contoh. Mohon maaf. Isbal. Oh, kalau saya bergerak berarti sulit ngikuti ya. Kalau untuk wanita, isbal itu dianjurkan. Kalau bagi laki-laki, bagaimana isbal? Ada dua hadis. Paling tidak
Innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Di hadis yang lain di Riyadhus Shalihin juga ditemukan ma asfala minal ka'baini minan nar au finnar. Oh, kama qala Rasulullah SAW, yang di bawah mata kaki itu di api neraka. Ada hadis yang lain lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pakaian yang namanya pakaian yang aneh. Apa istilahnya saya lupa. Jadi orang yang berpakaian menyelisihi adat istiadatnya. Kalau lupa saya istilahnya, ada istilahnya. Kalau orang memakai pakaian di dunia dalam rangka supaya dilihat oleh orang dengan pakaian nyeleneh, maka nanti di akhirat akan diberikan pakaian kehinaan. Kira-kira ada hubungannya enggak nih? Contoh sederhana begini. Sebagian ulama berpendapat bahwa, termasuk Ibnu Taimiyah, kalau kita berpakaian di bawah mata kaki itu enggak menjadi masalah selama tidak sombong. Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa kalau di bawah mata kaki itu dosa. Tapi coba kita analisa. Memang ada hadis yang lainnya, di antara orang yang tidak dilihat oleh Allah di hari akhirat kelak itu adalah al-musbil. Orang yang pakaiannya panjang di atas lutut. Kira-kira itu ancaman bukan ancaman? Ancaman bukan ancaman? Ancaman. Dalam teori Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ciri-ciri dosa besar itu adalah apabila perilakunya diancam. Pelakunya diancam di dunia atau di akhirat. Pertanyaannya adalah, isbal itu dosa besar atau dosa kecil? Saya sederhanakan itu. Kalau yang disebutkan musbil ini kan diancam. Kalau sekedar isbal tanpa sombong, kemudian diancam dengan ancaman ini, berarti dosa besar. Kalau itu dosa besar, pelakunya yang isbal nggak diterima kesaksiannya. Maka kita nggak gampang Pak menghukumi ini A, ini B dan seterusnya. Harus kita lihat konsekuensinya apa. Karena pelaku dosa besar itu fasik, dan bisa jadi istri minta cerai gara-gara isbal. Kenapa? Karena itu dosa besar. Mungkin nggak? Itu kalau kita menggunakan pendekatan pertama. Sekarang pendekatan yang kedua, yang dosa besar itu sombongnya. Isbalnya itu adalah indikatornya kalau disertai kesombongan. Salah satu cirinya. Tapi ada kalanya orang isbal tidak sombong. Pertanyaannya adalah, musbil yang diancam ini apakah sekedar musbil, orang yang isbal, ataukah orang yang kesombongan? Ternyata kalau kita ketemu buka di Al-Quran, Pak, ayat siapakah orang yang tidak dilihat oleh Allah nanti di akhirat kelak? Itu semuanya adalah hubungannya dengan kesombongan. Hubungannya dengan kesombongan. Kesombongan yang bagaimana? Kesombongan yang kemudian merendahkan orang lain dan tidak menerima kebenaran dari orang lain. Dan sombong itu dosa besar, sepakat. Jadi satu pandangan itu, maka kalau orang isbal, oke, kita berpendapat bahwa itu haram. Tapi kalau ada orang begitu, kalau itu dihukumi dosa besar, konsekuensinya kita hukumi dia fasik. Kalau itu dosa dalam menilai kita haram tapi bukan dosa besar, maka hukumnya bukan fasik. Itu Pak. Jadi
kita ini dalam menghukumi nggak gampang, karena setiap hukuman vonis yang kita tetapkan itu ada konsekuensinya. Itu contohnya. Jadi caranya harus dibandingkan dengan yang lain. Melihat persoalan agama dengan dalil baik agama maupun dunia. Kemudian berikutnya menghubungkan teks dengan realita kehidupan, berorientasi pada memberikan kemudahan. Contohnya hadis Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah dan jangan dipersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan dibuat orang kabur. Ini ada kisah disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau itu dapat cerita dari orang Indonesia. Suatu ketika, ini saya tahunya di ceritanya Syekh Qardawi, beliau itu dapat cerita orang Indonesia dari Nahdlatul Ulama. Jadi ada seorang dai yang itu di pedalaman Indonesia Timur, ya, yang minoritas ini. Suatu ketika ada orang mau masuk Islam. Ketika mau masuk Islam, dia tanya, apa yang harus saya lakukan setelah masuk Islam? Ketika Anda masuk Islam, maka Anda harus khitan. Kaget nih orang. Hah? Jadi pertama kali ajaran yang harus dilakukan adalah khitan. Akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Nah, ini penting. Jadi maksudnya bagaimana? Ya, sampaikanlah dulu syariat-syariat yang pokok dan inti. Urusan khitan nanti diselesaikan di belakang nanti gitu, setelah dia masuk Islam, semuanya menerima dan seterusnya, bahwa yang laki-laki dikhitan. Nah gitu. Ini tiba belum apa-apa sudah ngomongnya khitan. Nah, ini nggak tahu prioritas. Jadi orang menolak Islam gara-gara salah mana yang harus disampaikan dan mana yang tidak disampaikan. Terbuka terhadap dunia, dialog dan toleransi. Oke, berikutnya Hasmodrat menggali tujuan teks sebelum mengeluarkan hukum. Ini penting. Jadi maksudnya ini apa? Kayak tadi, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim, atau hadis janganlah kalian buang air di air yang menggenang. Hadis yang lain, janganlah kalian mandi pada air al-ma'id daim wa huwa junub, dalam keadaan junub. Dan seterusnya. Itu tujuannya apa? Problemnya adalah kadangkala kita ini mendapatkan satu teks digunakan untuk menghukumi semua. Itu problem, Mbak. Mendapatkan satu teks, pernah nggak? Suatu ketika ada seorang datang kepada Abu Bakar membawa hadiah. Lalu hadiah itu dimakan oleh Abu Bakar. Kemudian tahu, kenapa kamu kok nggak tanya dari mana saya dapatkan? Akhirnya dia cerita, dulu masa jahiliyah saya sebagai orang dukun. Nah, saya bisa menyembah, waktu itu saya menyembuhkan satu kabilah. Nah, hari ini saya lewat lagi di kabilah itu. Mereka karena tahu dulu berjasa, saya diberikan hadiah. Diberikan hadiah apa? Akhirnya Abu Bakar itu mengeluarkan apa yang dalam isinya. Ini apakah bisa jadi justifikasi semua persoalan dengan teori ini? Kalau ada barang yang misalnya orang dengan pola yang sama kemudian pulang begitu, perlu dipahami apa yang dilakukan Abu Bakar itu dalam konteks warok dan personal, bukan dalam konteks hukum kepada publik. Ini contohnya. Kemudian memahami berdasarkan kepada sebab dan hal-hal yang terkait dengannya. Jadi sebab hadis atau sebab nuzul hadis itu berperan untuk mengetahui apa tujuannya satu teks. Teks ini maksudnya apa sih? Itu dilihat dari situ. Jangan sampai kemudian misalnya di hadis Nabi SAW, kalau kalian bangun tidur, fala yughmis yadahu fil ina, maka jangan taruh tangannya di wadah.
tapi siramkan begitu. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena pada malam hari itu dia nggak tahu tangannya itu nginepnya di mana. Nah, kira-kira hadis ini masuk akal atau ta'abudi? Masuk akal. Kan itu dituangkan. Kalau di keran bagaimana? Nah gitu misalnya. Wudu nggak boleh pakai keran karena Nabi nggak pernah pakai keran gitu misalnya. Gitu bersihkan gitu. Jadi harus dipahami bahwa mau pakai keran kan dituangkan. Kalau pakai keran bagaimana? Kan nggak dituangkan. Kan maksudnya sama. Gitu misalnya. Itu dalam memahami bahwa hadis itu perlu dipahami secara utuh. Membedakan antara tujuan yang statis dengan sarana yang elastis. Mohon maaf, ini mungkin agak perlu kita perdalam ya. Di dalam agama ini perintah dan larangan itu enggak satu level. Ada yang statusnya tujuan, ada yang statusnya sarana. Ada larangan yang sifatnya lidzatihi, karena zat larangan itu sendiri. Ada larangan yang sifatnya sarana. Saya berikan contoh. Yang mungkin ada mushaf, silahkan dibuka di surah An-Nur. Ayatnya ayat berapa ya? Yang ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat berapa? 50 berapa gitu kalau nggak salah ya? Atau 20-an berapa? Coba dicek yang ada. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sudah ketemu? Ada yang buka? Sekarang kan semuanya mushafnya udah digital gitu, makanya ayat berapa? 20? 27? Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kalian masuk ke rumah seseorang kecuali engkau rumah itu bukan milikmu, hatta tasta'nisu, sampai engkau meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, mengucapkan salam kepada orang yang di dalamnya. Ini tujuan atau sarana? Ayat ini perintah kalau orang mau masuk rumah orang lain diminta untuk minta izin atau mengucapkan salam. Boleh didahulukan. Salam dulu minta izin salam dulu, diperbolehkan, gak menjadi masalah, kata Tahir Ibnu Ashur. Pertanyaan saya, ayat ini sifatnya statusnya tujuan atau sarana? Kira-kira apa maslahatnya minta izin? Ada hadis Nabi SAW, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Minta izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Berarti ayat itu An-Nur, ayat An-Nur itu adalah ini menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini sebenarnya masih tujuan juga, tapi dia masih sarana juga, tapi dia tujuan dalam konteks minta izin.
Gitu Pak, cara melihatnya. Cara minta izinnya bagaimana? Bisa berubah-ubah. Cara minta izinnya bisa berubah-ubah. Apakah ketok? Apakah WA? Apakah kemudian pakai cara apapun? Tapi tujuannya adalah agar terjaga pandangan. Itu contohnya. Berperang. Berperang itu tujuan atau sarana? Hah? Berperang itu tujuan atau sarana? Sarana. Berperang ya. Tujuannya apa? Hah? Menegakkan agama. Ini kalau sifatnya ini. Ada lagi menghilangkan kezaliman. Jadi perangnya Nabi dengan non-muslim itu bukan karena perbedaan agama. Itu perlu dicatat. Tidaklah Nabi SAW berperang melawan orang non-muslim. Itu bukan karena semata-mata dia beda agama. Tapi ada kezaliman di wilayah itu yang Nabi SAW ingin mencabut kezaliman itu. Maka kalau ada kezaliman, caranya bukan dengan berperang, itu lebih baik. Karena Nabi juga berpesan, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian mengingin-inginkan ketemu dengan musuh. Itu contohnya. Karena kalau menginginkan musuh sendiri agak diinginkan. Tapi kalau ada sarana lain yang bisa menyelesaikan kezaliman itu dengan cara yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan yang ini saya nggak lihat jamnya mana? Oke. Tanpa mengorbankan nyawa dan seterusnya, maka itu lebih baik. Begitu. Ini ciri tentang ini ya, mengharmoniskan ya. Mengharmonikan antara perkara-perkara yang tetap dan perkara-perkara yang dapat berubah, membedakan antara perkara-perkara yang terkait dengan ibadah dan perkara-perkara terkait dengan muamalat. Ini penting, Pak. Contoh sederhananya begini. Kalau ibadah laksanakan tanpa harus menunggu tujuan dan maksudnya apa. Kalau ibadah, sholat 5 waktu, haji dan seterusnya. Tapi kalau non ibadah, maksudnya apa dulu, baru kemudian ditetapkan hukumnya. Caranya sebaliknya. Kalau Imam Syatibi itu membagi begini, ta'abudat dan adiyat. Ta'abudat itu yang sifatnya ibadah ritual. Itu dilakukan tanpa melihat tujuannya apa. Bukan berarti nggak ada tujuannya. Pola kita, ya perintahnya sholat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat begitu. Hikmahnya ada, hikmahnya ada. Tapi kalau yang sifatnya non ibadat itu dilihat dari tujuannya dulu. Selama ini kan ada sebagian kalangan intelektual itu menanyakan, sesungguhnya tidak ada sistem politik dalam Islam. Bilang begitu kan? Pernah dengar nggak? Kenapa? Buktinya Abu Bakar dipilih dengan cara yang berbeda dengan masa Umar. Umar berbeda lagi dengan masa Ali, masa Utsman, kemudian masa Ali. Yang Islam itu yang mana sih? Kan bertanya begitu. Maka ini cara melihatnya, jangan dilihat perkara politik itu seperti perkara ibadat.
Kalau di dalam politik itu, kasus yang tadi pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu, sistem bakunya adalah pada ketidakbakuan. Bisa deh enggak? Sistem bakunya adalah ada pada ketidakbakuan. Tidak baku itulah pada sistemnya. Bisa ditangkap maksud saya, Pak? Jadi bukanlah sistem bakunya adalah satu yang baku, tapi sistemnya yang baku itu adalah ketidakbakuan itu. Ya justru sistemnya berubah-ubah begitu. Itu sistemnya. Tergantung situasi, tergantung fungsinya apa. Fungsi yang ingin dicapai apa? Keadilan. Adilnya di mana? Orang yang berhak itu mendapatkan pada posisi yang berhak. Caranya bagaimana? Bisa berubah-ubah. Yang penting fungsi itu tercapai. Kadangkala satu fungsi itu bisa tercapai di satu masa, nggak bisa tercapai di masa yang lainnya. Jadi ada satu kata, satu strategi nggak bisa dipakai dua kali. Nah gitu. Oke. Ini mungkin agak saya percepat ya, nanti bisa tanya jawabnya mungkin lebih ini. Untuk mengetahui tujuan teks itu gimana sih? Jadi kalau misalnya, terutama dalam hal yang sifatnya adalah muamalat atau pernikahan atau hukuman. Pertama adalah penyebutan secara eksplisit. Misalnya, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu sarana, mengingatku adalah tujuan. Nah, sholat berubah-ubah enggak? Nah, sarana itu ada sarana yang baku, ada sarana yang berubah. Sarana yang sudah ditetapkan itu enggak berubah. Contohnya sholat. Karena sholat itu dapat mewujudkan tujuan yang enggak bisa digantikan dengan sarana yang lain. Maka kalau orang yang bilang yang penting eling, kalau sudah eling enggak perlu sholat, itu cara pandang yang salah. Kenapa? Karena sholat itu adalah sarana yang baku dan sarana mengingat Allah. Maka kalau sholat tanpa mengingat Allah berarti dia belum mencapai tujuannya. Maka perintah khusyuk di situ. Kemudian melalui eksplorasi hukum yang saya sebutkan tadi. Misalnya kayak nazar, itu tujuannya apa? Saya berikan contoh yang terkait perintah dan larangan. Kalau perintah tujuan itu sifatnya permanen, Pak. Sifatnya permanen. Contohnya, menjaga kehormatan, menutup aurat itu permanen. Nutup aurat itu permanen. Sarana, tapi sisinya juga tujuan. Menjaga larangan zina itu permanen. Haramnya zina itu permanen. Apalagi haramnya khamr itu permanen. Terjaganya akal, terjaganya jiwa itu permanen. Sarananya bisa berbeda-beda, bisa berubah. Saya berikan contoh ini yang sudah saya sebutkan sebenarnya, sudah jelaskan. Ada kalanya perintah itu li dzatihi, ada kalanya li ghairihi. Li dzatihi itu untuk tujuan, li ghairihi itu untuk sarana. Ada kalanya larangan juga begitu. Contohnya, aurat itu ada yang mughallazah dan ada yang mukhaffafah. Aurat mughallazah yaitu dua jalan depan dan belakang,
itu nggak boleh dibuka kecuali darurat. Tapi yang sifatnya mukhaffafah bagi laki-laki itu ada kalanya terbuka ketika ada kebutuhan, tapi nggak boleh dibuka ketika tidak ada kebutuhan. Yaitu antara, kalau yang antara depan dan belakang dan sekitarnya itu mughalladzah, antara pusar dan lutut selain yang dua jalan itu adalah mukhaffafah. Nah, ini larangannya membukanya itu sifatnya adalah li ghairihi. Li dzatihinya apa? Zina. Haram li dzatihinya zina. Supaya tidak terjadi zina maka ada haram li ghairihi, yaitu membuka aurat. Oke. Nah, saya ingin coba cara tentang menggali maslahat, Pak. Maslahat. Misalnya maslahat adil. Kira-kira maslahat adil ini bisa didapat di sholat. Kira-kira apa? Maslahat rahmah. Misalnya jamak dan qasar. Misalnya maslahat memberikan kemudahan berbuka puasa bagi yang sakit. Misalnya berhubungan dengan nilai fitrah, ruku dan sujud ketika ihram dan orang menggunakan pakaian ihram. Mohon maaf, ini ruku dan sujud, ini contoh lain, pakaian ihram. Jadi orang sujud itu subhana rabbiyal a'la, tapi yang dibaca adalah mengagungkan ketinggian Allah, tapi dirinya merendahkan serendah-rendahnya. Itu fitrah manusia begitu, Pak. Berhubungan dengan semangat fitrah dalam hal ibadah. Ada contoh yang lain. Ini mungkin bisa jadi PR. Menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu ataukah tidak? Batalan wudu nggak, Pak? Kalau dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Ada syahwat, nggak ada syahwat. Mazhab yang lain dalam mazhab Maliki membatalkan wudu kalau ada syahwat. Ada mazhab yang lain, sebagian pendapat tidak membatalkan wudu sama sekali. Saya coba gali ini, teori tentang ini. Kira-kira yang tepat dari tiga pendapat ini yang lebih sesuai dengan maqasidus syariah yang mana? Jadi dalam mazhab Syafi'i itu, kenapa orang menyentuh wanita bukan mahram itu membatalkan? Karena ketika menyentuh itu berpotensi keluar mazi. Potensi keluar mazi. Maka ada potensinya itu, maka dihukumi membatalkan. Tujuannya apa? Kehati-hatian. Tapi ada hadis yang lain, Pak. Ini yang menurut unik. Kalau membatalkan menyentuh yang bukan mahram diantaranya istri, apakah itu nggak sulit? Bahkan Nabi SAW itu memberikan keringanan dalam hal-hal yang sulit. Di antaranya masalah kucing, itu dia beda hukumnya dengan binatang-binatang lain karena minat tawafin, karena ada sekitar kita, maka menjadi sulit. Nah, kalau istri itu membatalkan, kan interaksinya sangat intens, apakah tidak menyulitkan? Maka pandangan sebagian ulama, kalau itu menyulitkan, maka yang membatalkan adalah ketika benar-benar terjadi syahwat. Itu contohnya, Pak. Jadi dilarang itu ya seharusnya tidak membatalkan, karena kalau membatalkan jadi mempersulit. Gitu misalnya, ini ada hubungan dengan cara menggali nilai. Contohnya dalam muamalat, barang dan harga harus jelas dalam jual beli, ini harus adil. Pembeli memberikan uang yang jelas, dia menerima barang yang jelas, maka adil.
Jual beli salam dan istisna itu memberikan kemudahan. Salam itu begini Pak, orang pengen beli barang tapi barangnya belum ada, maka harus jelas spesifikasinya, harus jelas waktunya, harus jelas pembayarannya. Itu untuk mempermudah. Mudharabah dan murabahah ini mudharabah dan murabahah termasuk memberikan kemudahan. Ini mungkin bisa dicarilah nanti di fikih muamalat. Jual beli itu juga termasuk fitrah bahwa manusia ini nggak bisa menyelesaikan urusannya sendiri, maka dia butuh jual beli. Dalam pernikahan, hak nazar bagi laki-laki dan perempuan. Yang berhak itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga punya hak. Nah gitu. Khulu, talak dan ilak. Ini yang dalam kasus ini ya, kalau seorang wanita, suaminya misalnya KDRT dan seterusnya, dia punya hak khulu. Kan ada agama yang tidak ada cerai sama sekali. Maka ini juga termasuk bagian rahmah dalam agama. Mahar dan walimah sesuai kemampuan, itu juga bagian dari kemudahan. Jangan dipaksakan walimah yang nanti menyebabkan kesulitan. Memiliki pasangan yang menarik bagi dirinya, ini termasuk fitrah. Maka jangan dikebiri fitrahnya. Maksudnya fitrah ketertarikannya itu jangan ini atas nama agama lagi, ini masalah. Cuman ini penting jamaah sekalian, orang mempersepsi maslahah kadangkala berbeda. Nah ini saya ingin jelaskan. Yang mempengaruhi definisi seseorang tentang maslahah, persepsi maslahah, itu bisa dipengaruhi oleh faktor agama, dipengaruhi oleh faktor akal, oleh informasi, pengalaman hidup, doktrin dan ideologi. Nah, maslahah bagi seorang muslim itu adalah sumbernya yang tidak boleh tidak adalah wahyu. Contohnya begini, kira-kira kalau laki-laki dapat 2 bagian perempuan, itu maslahat atau mafsadah? Punya anak laki-laki dan perempuan, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, itu maslahat atau bukan maslahat? Adil nggak adil? Dalam pandangan Islam adil, karena wahyu menetapkan. Tapi dalam orang yang punya referensi lain bisa jadi menilai tidak adil. Nah, kita sebagai seorang muslim pakemnya wahyu. Bila perkara itu sudah definitif. Oke. Saya berikan contoh. Oke, waktunya udah mau habis ya. Berapa menit lagi? Tanya jawab. Berapa menit? Oke, boleh. Lanjutkan. Sekarang tanya jawab dulu atau gimana? Oke. Nah, ini saya jelaskan tentang maslahat ya. Satu kebaikan itu bisa di-packaging dengan berbagai macam packaging. Supaya kita cerdas, Pak. Contohnya, saya ingin ini contoh ya, sampel untuk memahami saja. Orang datang memberikan bantuan, maslahat kan? Oke. Itu kira-kira bisa dibungkus dengan berapa bungkus? Bukan bungkusan ininya. Saya mempersepsinya dengan apa? Ada orang yang mempersepsinya bantuan. Ada orang yang kemudian menyebutnya dengan subsidi. Ada orang yang mendefinisikan itu dakwah. Ada orang yang mendefinisikan itu bisyarah. Kalau bisyarah ini di saudara-saudara kita di kalangan NU biasanya. Nah, itu bisyarah biasanya. Nah, pemahaman tentang maqasid syariah itu harus masuk kepada kita, jangan terjebak di sini.
Fokus kita di sini. Ininya apa? Cara berpikir pendekatan Makosir itu begitu. Hakikat ininya apa ini? Karena satu hakikat satu produk bisa di packaging dengan banyak macam. Ini sarana. Satu jenis kebaikan yang sama, orang NU bilangnya A, orang Muhammadiyah bilangnya B, orang Persis bilangnya C. Hakikatnya sama. Ini maslahat yang baik ya, yang baik. Saya ingin menggambarkan bahwa satu jenis kebaikan itu bisa dibungkus dengan banyak warna. Maka kita jangan terjebak dalam warna itu. Tapi fahamilah apa di balik warna itu. Paham maksudnya ya? Misalnya orang datang nih bawa bungkusan. Bungkusan itu kan bisa dibungkus dengan warna-warna. Tapi kan sejatinya apa yang di dalam bungkusan itu? Indomie, beras, minyak, apa gitu ya kan? Meskipun nanti plastik yang dipakai berbeda-beda. Cuman dalam kehidupan kita seringkali packagingnya itu bukan hakiki packaging bungkus, tapi packaging nama, bantuan. Kan hutang negara itu kan juga disebut bantuan, Pak. Iya. Padahal harus bayarnya pakai bunga. Itu yang saya maksud packaging itu begitu. Kita jangan terjebak dengan kata itu. Tapi lihatlah apa substansi yang ada di dalamnya. Termasuk istilah dakwah, Pak. Istilah dakwah itu sebenarnya juga kan sama dengan orang persepsinya gini. Kalau dengar kata dakwah, apa persepsi Anda? Disampaikan kepada si fulan bisa berbeda. Ada orang ketika dikatakan dakwah adalah ceramah di podium menyampaikan syariat Islam, begitu kan? Ada yang bilang dakwah adalah mengajak saudaranya untuk sholat. Ada yang maknanya dakwah adalah mengajar fikih. Ada dakwah adalah mengajar Quran. Tapi kita harus cari inti dari itu semuanya. Jangan terjebak dalam seakan-akan kalau nggak begini bukan itu, gitu. Itu yang saya maksud adalah fokus pada tujuan substansi maslahatnya apa. Misalnya orang datang bantuan, maslahatnya kan itu makanan untuk dimakan. Itu maslahatnya. Tapi orang bisa menamakannya dengan banyak nama. Gitu. Nah, kemudian maslahat itu juga, mungkin setelah ini kita tanya jawab. Maslahat itu bisa dipengaruhi oleh level urgensinya, sejauh mana begitu penting. Saya tadi antara kulkas dengan rumah sakit nyelamatkan tetangga itu kira-kira yang paling urgen yang mana? Bisa jadi maslahat menurut si fulan tidak maslahat bagi si fulan yang lain. Contohnya, orang makan karbohidrat itu bisa menjadi maslahat bagi mereka yang olahragawan, tapi mereka yang ada masalah kesehatan bisa berbahaya. Hakikatnya sebenarnya karbohidrat itu hakikatnya. Kemudian maslahat juga bisa dilihat dari aspek waktu, pertimbangan waktu. Bisa jadi sesuatu itu maslahat di suatu waktu, tidak maslahat di waktu yang lain. Contohnya, masalah label dan nama. Jizyah itu kalau didengar non-muslim,
itu sangat-sangat sulit untuk diterima. Misalnya, atau termasuk zimmi, itu juga bagi sebagian non muslim itu seakan-akan kelas kedua, nah gitu. Itu nama-nama yang ini. Kemudian oleh faktor tempat, mohon maaf, kira-kira kita di Indonesia ini butuh serban tebal nggak? Kenapa Nabi orang Arab itu pakai serban tebal itu? Karena gurun pasir panas sehingga butuh yang tebal hingga kepalanya dingin. Kita di Indonesia kira-kira butuh yang tebal begitu enggak? Butuh yang tipis saja, gini udah cukup. Maslahatnya beda. Nah gitu Pak. Kemudian juga masalah pelaku. Ini pertimbangan maslahat. Tapi bukan berarti maslahat itu relatif. Bukan berarti maslahat itu relatif, karena menurut hemat saya kata-kata relatif itu sulit ditemu padanannya keagamaan. Ihtimal itu kalau di dalam bahasa fikihnya pakai ihtimal. Ihtimal itu ada ruang kemungkinan, tapi bukan relatif. Ruang kemungkinan. Saya lebih menggunakan itu karena relatif itu maknanya ini kadang-kadang agak kayak karet gitu. Nah gitu, oke. Mungkin tanya jawab dulu ya. Kalau ini nanti kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang tanya jawabkan.